Ketika kapal mulai bocor dan ombak datang tak kenal ampun, suara-suara yang dulu diam kini mulai bicara. Dan kadang yang paling tajam justru datang dari nahkoda lama yang pernah ikut membuat kapal itu hampir karam. Dan begini pernyataan jujur Datuk Hamidin, sang mantan Presiden FM itu. Dia hanya nak mengatakan, dah banyak kali saya mengatakan kepada peminat, bola sepak Malaysia ni dah ketinggalan jauh sangat. Tapi mungkin agaknya peminat pun sedikit mungkin terlepas pandang sikit. Tak boleh dinafikan kita sedang hidup dalam dunia bola sepak moden yang mana kita tak boleh lari daripada naturalisasi ni, coach. Semua negara melakukan proses ini. Kerana sekarang ni dunia dah globalisasi dunia, bermakna borders dah lebih terbuka. Individu-individu boleh lahir di Malaysia tetapi menetap di negara yang lain. So proses naturalisasi ini sesuatu yang dilakukan oleh banyak negara di luar dan kita pun sedang memanfaatkan proses tersebut. Banyak pemain-pemain ini yang menyumbang kepada kejayaan kita. Cuma saya nak tanya Datuk. Okey, terima kasih Kesh. Okey, masa saya on board sebagai presiden pada tahun 2018, saya salah satu saya manifesto adalah untuk mengenalkan naturalisasi hingga sampai satu masa tapi itu saya sifatkan memang betul gagal. Saya tahu peminat saya hanya mencuba. Saya tahu kita mendapat kecaman dengan semua. Saya terima apa tu pendapat. Sepatutnya saya rasa FM dan juga semua pihak pun dah faham, dah tahu banyak faktor lah sebenarnya yang menjadikan kita gagal ditekan gitu kan. Kalau kita lihat pendapat saya, basikal Indonesia sebenarnya dia dah mempunyai skuad yang baik ni agak lama sebenarnya. Sebelum ini mungkin mereka bersama dengan skuad kebangsaan tak nampak kewibaan mereka, tetapi apabila mereka dah 2-3 tahun bersama dan turun bersama dengan skuad 23, nampak ada impact dan improve dalam pasukan mereka. Dan juga persiapan untuk kita juga bagi saya mungkin terlalu lamalah di sana. Mungkin mereka dah terlampau lama, dah jadi tepu kat sana, dia punya peak tu dah habis serba tak menjadilah pendapat saya. Kita kena belajarlah daripada kesilapan. Timnas Malaysia, sang harimau Malaya, kini nyaris ompong. Bukan cuma taring yang tumpul, tapi semangat yang hilang arah. Publik murka, fans frustasi, tapi di tengah kekacauan itu muncul sosok yang dulu berada di balik kemudi. Datuk Hamidin, mantan Presiden FM, akhirnya bicara. Timnas Malaysia sebenarnya sudah lama mengalami kemunduran. Pernyataan yang keluar seperti bom waktu, bukan analisa netral, tapi pengakuan dari mantan pemimpin tertinggi FM sendiri. Sebuah tamparan keras pada federasi yang kini terlihat kebingungan tanpa arah. Itu makanya masa saya menjabat, saya mencoba terobosan-terobosan baru seperti naturalisasi, meski endingnya gagal. Ya, gagal, sebuah kata yang jarang diucapkan dengan jujur oleh pejabat olahraga. Tapi di balik pengakuan itu terselip nada pembelaan, seolah ia sudah mencoba, hanya saja dunia tidak berpihak. Dan disinilah titik menariknya. Hamidin mengaku dulu ia sangat anti pada Indonesia, negeri jiran yang kerap jadi bahan sindiran. Tapi kini, pasca pensiun, ia justru menyebut Indonesia sebagai contoh dan pembelajaran. Saya baru menyadari bahwa penerapan di Indonesia sangat baik dan patut dijadikan contoh. Ucapannya bak pujian, sekaligus pengakuan kekalahan. Dulu meremehkan, kini mengagumi. Dulu membanggakan program yang mandek, kini menyarankan belajar dari mereka yang pernah diremehkan. Tapi Hamidin tak berhenti di situ. Ia menyentil langsung para pengurus baru. Untuk kepengurusan yang baru diharapkan jangan malu-malu dan jangan ego demi kemajuan Timnas Malaysia. Kalimat sederhana, tapi menyimpan sindiran tajam, seolah ingin berkata, jangan ulangi kesombongan saya dulu. Ia bahkan menutup komentarnya dengan kalimat yang layak dicetak tebal. Cukuplah pengalaman saya di masa lalu yang terlalu sombong membawa Timnas Malaysia pada ketidakpastian. Ini bukan sekadar refleksi, tapi juga sebuah pengakuan dosa. Ia menunjuk dirinya sendiri sebagai contoh, sekaligus sebagai peringatan. Kini pertanyaannya, akankah suara dari masa lalu ini didengar atau hanya jadi angin lalu? Karena jika mantan Presiden FM saja sudah tunduk pada kemajuan Indonesia, mengapa pengurus sekarang masih sibuk bermain ego dan gengsi? Kadang kita baru sadar arah angin setelah perahu kandas.
Tapi bila terus menolak angin perubahan, maka kita bukan hanya gagal berlayar, kita sedang tenggelam perlahan. Dan Malaysia sedang berdiri di ambang itu. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan gambar loncengnya agar tak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Poin. Wassalam.